Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rahmat Atian, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian seni rupa dan desain, serta teman-teman semuanya yang telah menyimak video presentasi ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Firmansyah dengan NIM 24114210004. Oke, langsung saja saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Optimasi Penggunaan Teknologi dalam Food Photography untuk meningkatkan brand awareness pada produk UMKM di Semarang. Oke, langsung saja masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan transformasi yang luar biasa dalam cara bisnis, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau kerap kita dengar dengan sebutan UMKM. Di tengah era digital yang berkembang pesat, pemasaran telah menjadi lebih dinamis daripada sebelumnya. Tingkat persaingan yang semakin meningkat dalam pasar UMKM menekankan pentingnya memiliki kehadiran visual yang kuat. Saat produk dan layanan UMKM bersaing untuk mendapatkan perhatian konsumen yang semakin selektif, penggunaan food photography bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Namun sayang sebelumnya, masih banyak UMKM yang menghadapi ketidakmajuan signifikan dalam memanfaatkan salah satu alat pemasaran visual yang paling kuat dan tersedia saat ini, yaitu food photography. Food photography sendiri memiliki potensi yang sangat besar untuk mempengaruhi persepsi konsumen dan meningkatkan brand awareness produk UMKM. Namun, penggunaan food photography dalam strategi pemasaran UMKM seringkali tidak memadai atau bahkan diabaikan sepenuhnya oleh para pelaku UMKM. Dalam era digital saat ini, optimalisasi penggunaan teknologi yang ada sangatlah penting untuk dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Adanya kemajuan perangkat lunak pengeditan foto, inovasi dalam sistem pencahayaan, dan berbagai kemungkinan kreatif dengan peralatan fotografi yang saat ini sangat maju telah membuka peluang baru yang menggiurkan bagi para pelaku UMKM. Software pengeditan foto terkini juga memungkinkan penggiat UMKM untuk meningkatkan estetika visual produk mereka dengan penyesuaian yang sangat cermat. Oke, setelah membahas latar belakang, selanjutnya adalah rumusan masalah. Pada penelitian ini, terdapat 3 rumusan masalah, yaitu pertama, apakah hasil food fotografi berbasis teknologi efektif dalam mencapai tujuan pemasaran produk UMKM di Semarang? Lalu bagaimana penggunaan teknologi dalam food photography dapat meningkatkan brand awareness pada produk UMKM di Semarang? Dan yang terakhir ada bagaimana teknik yang tepat dalam memotret food photography dengan mengoptimalisasi penggunaan teknologi. Dan setelah mendapatkan rumusan masalah, tentu saja kita lanjut ke tujuan penelitian yang relevan dengan rumusan masalah yang telah saya bahas tadi. Tujuan penelitiannya saya bagi menjadi 3. Yang pertama, menilai apakah hasil food photography berbasis teknologi efektif dalam mencapai tujuan pemasaran produk UMKM di Semarang. Kemudian ada mengidentifikasi bagaimana penggunaan teknologi dalam food photography dapat meningkatkan brand awareness pada produk UMKM di Semarang. Lalu yang terakhir ada menganalisis teknik yang tepat dalam memotret produk food photography dengan mengoptimalisasi penggunaan teknologi. Kemudian, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama ada manfaat teoritis. Kontribusi terhadap pemahaman fotografi makanan berbasis teknologi. Penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dengan menyelidiki secara mendalam mengapa dan sejauh mana teknologi dalam fotografi makanan dapat dianggap efektif dalam konteks pemasaran. Hasilnya dapat memperkaya literatur ilmiah tentang hubungan antara teknologi fotografi dengan keberhasilan pemasaran. Lalu yang kedua ada manfaat praktis. Bagi peneliti, yaitu saya sendiri, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan mengenai optimalisasi penggunaan teknologi dalam food photography yang berkaitan dengan proses meningkatkan brand awareness pada produk UMKM bidang kuliner. Lalu yang kedua ada manfaat praktis untuk UMKM di Semarang. Saya harap hasil penelitian ini dapat memberikan panduan praktis kepada UMKM di Semarang tentang bagaimana mengimplementasikan teknologi dalam food photography untuk meningkatkan daya tarik visual pada brand awareness produk mereka.
memberikan langkah-langkah konkret dan contoh yang dapat diaplikasikan secara langsung. Masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pada bagian landasan teori, saya akan menjelaskan penjelasan dari poin-poin penting yang ada pada judul proposal ini. Tentu saja yang pertama ada food photography. Food photography sendiri adalah seni mengambil gambar makanan atau minuman dengan menggunakan teknik fotografi untuk menghasilkan gambar yang menarik dan menggugah selera. Konsep food photography melibatkan pemilihan bahan, penataan, pengaturan komposisi, pengaturan cahaya, pemilihan lensa dan sudut pandang, serta pemilihan latar belakang yang sesuai untuk menciptakan gambar yang menarik dan indah. Tujuan utama dari food photography sendiri adalah untuk mempromosikan makanan atau minuman dan meningkatkan minat beli konsumen dengan memperlihatkan memperlihatkan visual yang menggoda, baik tekstur, rasa, dan aroma, dan presentasi dari makanan atau minuman yang diambil gambarnya. Selain itu, food photography juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan cerita yang ingin disampaikan oleh kreator gambar, misalkan tentang budaya atau gaya hidup sehat. Fotografi makanan bukan sekedar representasi visual dari produk, melainkan elemen penting dalam strategi pemasaran, terutama di kalangan UMKM. Dalam konteks pemasaran produk makanan, citra visual dapat menjadi faktor penentu dalam menarik perhatian konsumen. Dalam era media sosial dan tuntutan pengalaman visual yang semakin tinggi, fotografi makanan memainkan peran utama dalam menciptakan daya tarik yang menggugah selera konsumen. Lalu kemudian ada teknologi dalam food photography. Perkembangan teknologi dalam food photography makanan telah menciptakan revolusi dalam cara produk dipresentasikan. Perangkat keras seperti kamera dengan sensor tinggi dan pencahayaan khusus untuk fotografi makanan telah meningkatkan kualitas visual produk. Selain itu, perangkat lunak pengeditan foto terkini memberikan kemampuan untuk meningkatkan aspek estetika, menyesuaikan warna, dan menciptakan citra yang menarik. Pemahaman mendalam tentang teknologi ini menjadi krusial dalam meningkatkan kualitas visual dalam konteks pemasaran. Untuk berhasil memanfaatkan food photography, penting bagi UMKM untuk memahami dengan baik teknologi terkini yang diperlukan untuk mendapatkan hasil foto yang baik. Terdapat beberapa aspek kunci yang harus diperhatikan secara seksama untuk menghasilkan karya fotografi yang maksimal sehingga dapat mencerminkan produk, seperti pencahayaan dan penggunaan alat serta perangkat lunak fotografi. Dan foto-foto yang saya tampilkan di sini adalah contoh-contoh representasi dari apa yang saya bahas di sini. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu brand awareness dan visual marketing. Brand awareness adalah sejauh mana konsumen dapat mengenali dan mengingat suatu merek. Ini mencakup pengenalan logo, nama merek, serta asosiasi positif yang terbentuk dalam benak konsumen. Pentingnya brand awareness terletak pada kemampuannya sebagai langkah awal membangun hubungan kuat antara konsumen dan merek. Mempengaruhi pikiran konsumen saat berada di pasar adalah tujuan utama dari brand awareness. Brand awareness sendiri merupakan kunci dalam keberhasilan pemasaran. Brand awareness dapat ditingkatkan melalui visual marketing. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan visualisasi produk, termasuk fotografi makanan, memiliki dampak signifikan terhadap pengenalan merek oleh konsumen. Dengan memahami bagaimana citra visual membangun kesadaran merek, penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi visual marketing dalam konteks produk UMKM di Semarang. Kemudian ada visual marketing, merupakan elemen yang penting dalam bisnis. Sebagai elemen kunci dalam strategi pemasaran, visual marketing melibatkan penggunaan elemen visual seperti gambar, video, desain grafis, dan lain-lain. Dalam konteks ini, fotografi makanan menjadi contoh nyata dari visual marketing. Pesan visual marketing dalam brand awareness terletak pada kemampuannya untuk membangkitkan perhatian, memperkuat identitas merek melalui elemen visual, dan meningkatkan daya ingat konsumen. Dan yang terakhir ada penerapan teknologi dalam pemasaran produk UMKM. Penerapan teknologi dalam pemasaran menjadi tantangan penting bagi UMKM. Penelitian ini akan menginvestigasi secara rinci bagaimana UMKM di Semarang mengambil keputusan dalam menggunakan teknologi, khususnya dalam domain fotografi makanan. Faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya alam, tingkat keterampilan, dan persepsi terhadap manfaat teknologi akan menjadi fokus utama
untuk memahami dampaknya terhadap efektivitas pemasaran. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk UMKM adalah dengan mengoptimalkan pemasaran digital, seperti penggunaan media sosial, penggunaan website dan e-commerce, dan berbagai macam lain. Selain itu, kualitas produk yang baik dan konsistensi juga menjadi kunci penting dalam meningkatkan penjualan produk UMKM. Karena pelanggan akan cenderung memilih produk yang berkualitas dan konsisten. Pemanfaatan karya food fotografi dapat dilakukan di berbagai media pemasaran seperti poster, brosur, katalog, iklan media sosial, dan website. Dalam media sosial, pemanfaatan karya food fotografi penting karena dapat menarik minat pengguna media sosial yang sangat beragam. Dalam hal ini, karya food fotografi yang menarik dan indah dapat memicu penggunaan media sosial untuk membagikan atau menandai teman-temannya, sehingga meningkatkan visibilitas produk tersebut di platform media sosial. Salah satu contoh pemanfaatan food fotografi yang biasa digunakan dan terbukti efektif adalah media digital poster. Penggunaan food fotografi dalam media poster membuka pintu bagi peluang dalam meningkatkan citra brand awareness dan menarik perhatian target pasar. Melalui komposisi yang indah, pencahayaan yang tepat, dan penonjolan detail makanan yang menggoda, fotografi makanan mampu menyampaikan pesan merek yang kuat dan membuat produk terlihat sangat menggiurkan. Di samping ini merupakan contoh dari pemanfaatan yang tepat dan masih sangat kurang. Oke, selanjutnya masuk ke bab ketiga, yaitu metode penelitian. Lokasi dan sasaran penelitian ini akan dilakukan di Semarang, Jawa Tengah. Lalu populasi masyarakat yang diteliti adalah sejumlah 10 orang dengan jumlah sampel 3 orang. Pengambilan sampel 3 orang merupakan para fotografer muda yang memiliki pengalaman dalam menghasilkan karya food fotografi. Pemilihan sampel ini memungkinkan eksplorasi yang mendalam tentang topik terkait. Kemudian metodenya, pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode tertentu agar memperoleh sebuah data sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks yang mendalam. Lalu teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dari penelitian ini merupakan hasil yang didapat dari wawancara. Wawancaranya sendiri dilakukan oleh para fotografer muda yang berpengalaman dalam menghasilkan karya food fotografi. Lalu didukung oleh data sekunder yang diambil melalui studi pustaka, baik melalui buku, jurnal, dan artikel yang relevan. Kemudian ada instrumen penelitian. Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan pandangan fotografer terkait dengan penggunaan karya food fotografi dalam memengaruhi minat beli dan penjualan produk. Wawancara akan dilakukan dengan bantuan alat perekam berupa telepon genggam dan alat tulis. Saya telah membuat beberapa pertanyaan yang terbagi menjadi 4 aspek. Akan saya bacakan salah satunya, yaitu pada aspek optimalisasi penggunaan teknologi. Di sini saya menciptakan 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu, bagaimana Anda memanfaatkan teknologi terkini dalam fotografi makanan untuk meningkatkan kualitas visual produk? Lalu yang kedua ada, apa perangkat lunak pengeditan foto yang Anda temukan paling efektif dalam mencapai hasil yang memukau dalam food fotografi? Lalu yang ketiga ada, bagaimana penggunaan perangkat keras tertentu dapat memberikan dampak positif pada citra produk? Lalu yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik ini dapat dilakukan dengan pengolahan data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara terkait optimasi penggunaan teknologi dalam food fotografi untuk meningkatkan brand awareness pada produk UMKM di Semarang. Oke, setelah selesai membahas secara lengkap tentang food fotografi, di sini saya akan menampilkan beberapa contoh karya food fotografi dari teman-teman fotografer muda
yang tentu saja hasil fotonya sudah tepat dan dapat dikatakan bagus. Oke, sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga semua yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Tidak lupa juga saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi ini hingga akhir. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.